Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Salsabil Gozi dengan NPM 25170511033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CPU 8 bit untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini saya menggunakan CPU 8 bit model Peramos yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu terdapat control unit, register, ALU, ROM, RAM, disk, TTY, LED, keyboard, instruction, decoder, control bus, dan program counter. Langsung saja ke 8 bit CPU-nya. Ini adalah tampilan CPU 8 bit model Peramos. Yang pertama yaitu terdapat beberapa elemen. Elemen yang pertama yaitu pin start atau stop yang digunakan untuk memulai atau mengakhiri program. Pin reset untuk mereset progres yang sedang berjalan. Pin clock seperti switch yang berjalan ketika satu cache terpenuhi. Selanjutnya yaitu CPU. Dalam CPU ini terdapat beberapa elemen yang diantaranya yaitu control unit, keyboard, bus, RAM, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ROM. Di dalam ROM ini terdapat beberapa instruksi. Seperti pada data Excel ini, yaitu terdapat 02, 06, 04, 00. Seperti yang sudah ada di dalam ROM ini. Selanjutnya yaitu disk, sebagai media penyimpanan yang akan ditampilkan di LED. Selanjutnya yaitu RAM. Perbedaan ROM dan RAM yaitu ROM menyimpan data secara permanen, sedangkan RAM menyimpan data sementara. Selanjutnya yaitu LED. LED yang berwarna putih ini digunakan untuk menampilkan gambar, dan yang berwarna biru ini untuk menampilkan teks. Keyboard digunakan untuk proses input, dan selanjutnya yaitu pin clear yang digunakan untuk membersihkan papan keyboard. Baik, langsung saja kita jalankan 8 bit CPU-nya. Tapi sebelum itu kita harus mengaktifkan tick enable sehingga bagian pin clock akan terus berjalan seperti ini, dan ubah tick frekuensi menjadi 4.1 kHz. Jika sudah, langsung saja kita jalankan melalui pin start atau stop ini. Setelah dijalankan, terlihat pada bagian LED, bagian ini menampilkan gambar, dan LED bagian bawah menampilkan teks.
Di sini terlihat Logisim 8-bit CPU made by Paulo Ramos. Terdapat beberapa option, yaitu option 1 sampai 6. Sesuai dari arahan Pak Febi, kita di sini melalui keyboard kita akan memilih option TXT Text Editor, yaitu nomor 4. Kemudian, pada bagian Add File Number, kita akan mengisi nomor, yaitu 1. Jika sudah seperti ini, kita akan coba mengisi huruf N. Nah, di sini sudah ditampilkan bagian LED sudah menampilkan huruf N sesuai yang kita input dari keyboard. Jadi, untuk cara kerja CPU 8-bitnya yaitu yang pertama, perintah akan masuk ke keyboard prosesor. Kemudian, keyboard akan mengirim sinyal ke RAM melalui bus. Kemudian, perintah akan dikirim ke register untuk disimpan sementara dan akan dikembalikan ke ALU dan kembali lagi ke control unit. Kemudian, control unit akan mengembalikannya keluar cache. Dalam CPU ini terdapat 3 bagian, yaitu control unit, ALU, dan register. Kemudian, setelah keluar dari cache, perintah akan dikirim menuju ke ROM BIOS. Di dalam ROM BIOS ini, kode biner akan diubah ke huruf sesuai input dari keyboard. Kemudian, perintah akan kembali ke keyboard control. Jika input benar, maka perintah kembali ke ROM BIOS. Kemudian, masuk ke RAM untuk disimpan sementara. Kemudian, perintah akan diarahkan ke monitor untuk menampilkan hasil output dari inputan. Kita lanjutkan menggunakan nama lengkap saya, yaitu M A I L A. S A dan di bagian LED sudah menampilkan sesuai dari yang saya inputkan dari keyboard, yaitu Naila Salsabil Gozi. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu operasi aritmatika. Ini kita reset dulu. Kita tunggu hingga LED menampilkan beberapa option yang tersedia.
Jika tadi sudah memilih option 4 txt text editor, untuk soal yang kedua ini kita akan memilih option 1 ALU. Di bagian ALU ini, di LED yang menunjukkan atau menampilkan gambar juga diubah. Pada bagian ALU terlihat beberapa operasi, yaitu AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui. Di sini diminta untuk memasukkan 4 angka, yang dimana 2 untuk A, 2 untuk B. Kita akan memasukkan 4 digit terakhir NPM saya, yaitu 1, 0, 3, 3. Kita tunggu hingga proses ini selesai. Baik, di sini terlihat untuk bagian A, yaitu 10, yang memiliki kode biner, yang dimana angka 1 ini kode binernya 0001, angka 0 kode binernya 0000. Dan untuk B, yaitu 33, yang dimana angka binernya yaitu 0011 0011. Untuk operasi AND, yaitu ketika dua kondisi bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Selain itu, maka hasilnya akan 0. Di sini terlihat A 0, B 0, maka hasilnya 0. A0, B1 hasilnya 0, A1, B1 hasilnya 1. Dan begitu pun seterusnya, hingga dari A dan B ini untuk bagian N akan dari angka biner ini akan menghasilkan angka desimal 10. Beberapa hal terkait arsitektur dan organisasi CPU. Yang pertama yaitu ada struktur dan fungsi CPU. Struktur CPU terdiri dari control unit atau CU yang digunakan dalam mengatur dan mengendalikan seluruh operasi CPU, mengambil instruksi dari memori, menafsirkannya,
lalu mengarahkan komponen lain untuk menjalankan instruksi tersebut. Selanjutnya yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga digunakan dalam menjalankan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan. Selanjutnya yaitu register. Register yaitu memori berukuran kecil dan sangat cepat yang berada di dalam CPU dan digunakan dalam menyimpan data, alamat, atau instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya yaitu cache. Cache yaitu memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan dan juga membantu mempercepat akses data dibandingkan mengambil langsung dari RAM. Struktur CPU yang terakhir yaitu bus. Bus digunakan untuk jalur komunikasi yang menghubungkan bagian-bagian CPU dengan memori dan perangkat lain, dan juga bus ini terdiri dari bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Selanjutnya yaitu fungsi CPU. Fungsi CPU digunakan dalam mengolah data yang di dalamnya terdapat atau melakukan perhitungan aritmatika, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain, dan juga melakukan operasi logika, perbandingan, AND, OR, NOT, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi CPU yang kedua yaitu mengendalikan operasi komputer, yang di dalamnya terdapat mengatur kerja perangkat keras seperti RAM, hard disk, dan perangkat input atau output, dan juga mengkoordinasikan aliran data antar komponen komputer. Fungsi CPU selanjutnya yaitu menjalankan instruksi program yang di dalamnya mengambil instruksi dari memori, fetch, menerjemahkan instruksi, decode, dan menjalankan instruksi execute. Fungsi selanjutnya yaitu menyimpan data sementara. Dalam menyimpan data sementara ini, di dalamnya terdapat menggunakan register dan cache untuk menyimpan data yang sedang diproses agar akses lebih cepat. Dengan demikian, fungsi CPU adalah untuk mengolah data, menjalankan instruksi, dan mengendalikan seluruh kerja sistem komputer. Selanjutnya yaitu siklus kerja CPU. Yang pertama terdapat fetch atau fetch, decode, execute, store. Fetch itu mengambil instruksi dari memori. Selanjutnya yaitu decode, yaitu menerjemahkan instruksi, dan execute, menjalankan instruksi, dan yang terakhir yaitu store, menyimpan hasil pengolahan. Selanjutnya yaitu set instruksi atau instruction set. Set instruksi adalah kumpulan perintah yang dapat dikenali dan dijalankan oleh CPU. Instruksi ini digunakan untuk mengendalikan operasi CPU, mengolah data, dan berkomunikasi dengan memori atau perangkat input-output. Format instruksi pada CPU 8 bit terdiri dari opcode, kode operasi yang menentukan tindakan yang dilakukan CPU, dan juga operan, data atau alamat yang digunakan dalam operasi. Selanjutnya yaitu penyajian data pada komputer. Penyajian data adalah cara data direpresentasikan atau disimpan di dalam komputer sehingga dapat diproses oleh CPU. Karena komputer bekerja secara digital, semua data direpresentasikan dalam bentuk biner 0 dan 1. Selanjutnya yaitu teknik atau mode pengalamatan atau addressing mode. Mode pengalamatan adalah cara CPU menentukan lokasi data atau operan yang akan digunakan oleh suatu instruksi. Mode ini menentukan bagaimana CPU memperoleh data untuk diproses. Selanjutnya yaitu pengorganisasian memori atau memory organization. Pengorganisasian memori adalah cara komputer mengatur, menyusun, dan mengakses data di dalam sistem memori agar CPU dapat bekerja secara efisien. Ini mencakup struktur, hierarki, dan cara alamat memori digunakan. Selanjutnya yaitu bus system atau sistem bus.
Bus system adalah jalur komunikasi utama yang menghubungkan CPU dengan memori RAM dan perangkat input-output. Semua pertukaran data di dalam komputer terjadi melalui bus ini. Selanjutnya yaitu input-output. Input-output adalah mekanisme yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan dunia luar, baik untuk menerima data atau input maupun mengirim hasil atau output. Selanjutnya yaitu sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh kerja komputer dan menjadi penghubung antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat keras atau hardware. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.